Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Gimana nih sebaliknya Bu Rika? Alhamdulillah sehat juga Pak Arif. Nah, Pak Arif itu kemarin menghubungi saya ya, katanya ingin ngobrol sesuatu gitu. Ada yang mau dibahas. Nah, apa sih Pak yang mau dibahas dalam percakapan kesempatan kali ini Pak? Nah, kebetulan sebelumnya saya meminta terima kasih dulu sama Bu Rika telah meluangkan waktu juga menyempatkan untuk percakapan kita hari ini. Sebetulnya saya itu punya masalah Bu yang ingin dipecahkan dari kemarin-kemarin ya terkait dengan proses pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, jadi Pak Arif itu punya permasalahan di kelas ya Pak ya? Seperti Ya. itu. Bisa dijabarkan nggak Pak? Permasalahannya itu seperti apa sih Pak? Nah, kebetulan kan di kelas ya baru-baru ini mungkin karena beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya di kelas itu anak tidak aktif, kemudian keterlibatannya kurang, bahkan yang mungkin membuat saya berarti agak-agak kecewa dalam hati gitu ya, ada anak yang tidur di ruang kelas gitu Bu. Oke, nah kira-kira nih Pak Arif, apa sih penyebabnya bisa seperti itu gitu? Kenapa anak-anak di kelas Pak Arif itu ada yang tertidur, ada yang kurang aktif gitu? Kira-kira penyebabnya apa tuh Pak? Mungkin karena biasanya kan saya suka metodenya metode ceramah, kemudian diskusi kelompok, lalu bisa juga eksperimen. Mungkin juga karena saya kurang melibatkan dalam artian teknologi dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Oke, jadi Pak Arif itu memang pembelajarannya tadi ini ya eksperimen dan hanya ceramah dan tidak menggunakan teknologi, mungkin seperti itu ya. Nah, ada nggak Pak faktor lain gitu yang menyebabkan ini anak-anak itu kurang aktif gitu Pak? Mungkin menurut hemat saya sih Bu ya, karena pertama nih yang menjadi kendala saya terutama dalam proses pengajaran itu sumber belajar berarti Bu. Sumber belajar, kemudian media belajar, terus juga metode, mungkin Bu, metode pembelajaran yang mungkin harus divariasikan lagi oleh saya gitu Bu. Baik, berarti metode pembelajarannya harus divariasikan lagi ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, metode apa sih yang akan Bapak rencanakan nih untuk meningkatkan keaktifan murid Pak Arif dalam pembelajaran IPA? Nah, kebetulan kan kemarin setelah kejadian itu di kelas, saya mencoba untuk mencari sumber-sumber yang memang relevan yang bisa saya gunakan. Salah satunya misalkan saya mencari sumber belajar yang memang bisa melibatkan siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran. Salah satunya misalkan membuat model pembelajaran atau modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan juga PSE mungkin Bu. Kalau di model pembelajaran gitu. Menarik sih Pak Arif ya. Jadi modul ajarnya nanti diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi dan PSE. Ya. Bisa dijabarkan nggak Pak? Nanti itu pembelajaran diferensiasinya itu seperti apa gitu? Strateginya itu seperti apa?
Mungkin nanti saya akan mencari tahu nih Bu minat dan juga apa namanya profil siswanya gitu ya, terutama di pemahaman awal mungkin Bu, yang mungkin mudah ditelaah itu di pemahaman awal saya akan melakukan di sebelum bab ini, misalkan bab suhu ya yang saya akan hadapi itu, saya akan sudah mencoba mungkin Bu di tinggal 2 kelas lagi. Kemarin sudah dilakukan di 1 kelas, yang di 2 kelas itu berarti bagaimana saya menemukan nanti minat anak itu atau pengetahuan awal itu diuji dengan tes lisan yang merupakan asesmen diagnostik itu sendiri Bu. Terutama mungkin untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran bagi anak-anak yang rendah, tinggi, dan sedang gitu ya Bu. Kemudian nanti di prosesnya juga di diferensiasi saya akan mencoba untuk pembelajarannya berarti menggunakan strategi di diferensiasi konten, kemudian produk, dan juga prosesnya Bu. Oke, baik Pak Arif. Ide yang bagus ya. Berarti Pak Arif itu nanti metode pembelajarannya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk ya Pak ya, dengan menggunakan asesmen diagnosis di awalnya. Nah, terkait itu tentang metode ya Pak ya. Kalau terkait media pembelajaran itu bagaimana Pak? Apakah ada nih yang Pak Arif akan gunakan nanti? Kalau media pembelajaran kan kebetulan di sekolah saya itu kesulitan Ibu dalam misalkan dalam salah satunya penggunaan proyektor atau infokus ya, karena kita itu terbatas, guru banyak, proyektor itu sedikit misalnya karena rusak. Jadi HP juga dilarang Bu, di sekolah saya itu sulit untuk menerapkan pembelajaran yang mungkin berbasis teknologi gitu ya Bu. Paling idenya mungkin sempat terpikirkan gitu ya, bagaimana sih kalau saya misalkan menerapkan model-model pembelajaran yang memang harus izin dulu kepada kesiswaan ya untuk membawa HP khusus di mata pelajaran saya, untuk supaya kesiswaan itu mengizinkan siswa membawa HP ke sekolah seperti itu, minimal 1 kelompok aja misalkan, 1 kelompok 1 HP gitu. Baik Pak Arif. Jadi karena memang keterbatasan fasilitas ya di sekolah Pak Arif itu, jadi nanti mungkin Pak Arif akan meminta izin ya ke pihak sekolah untuk mengizinkan nih ketika pembelajaran Pak Arif itu minimal 1 kelompok ya Pak Arif ya untuk menggunakan media pembelajaran. Baik. Nah Pak Arif, dengan kondisi sekarang nih, kalau menurut Pak Arif nih, keaktifan murid Pak Arif itu terhadap pembelajaran IPA itu di level berapa sih Pak kalau dari skala 1 sampai 10? Mungkin kalau secara melihat level ya dengan keadaan yang tadi di awal sudah saya ceritakan tentang keaktifan dan juga hal-hal yang mungkin membuat siswa seperti itu, saya rasa mereka ada di level 6 kira-kira Bu. Oke, baik. Jadi saat ini keaktifan siswa Pak Arif itu adalah di level 6 ya Pak ya. Betul. Jadi ada mungkin Pak Arif mengharapkan, ada harapan dari Pak Arif untuk menaikkan keaktifan itu ke level berapa kira-kira Pak Arif? Kalau harapan sudah pasti tentu saya berharap ada perubahan ya Bu, yang mungkin walaupun tidak signifikan karena saya menyadari betul gitu ya. Kelas 7 yang sekarang itu mereka itu kan masih tergolong siswa yang pasca Covid itu ya. Jadi motivasi mereka itu memang harus kita harus kita tingkatkan, keaktifan harus di proses keaktifan dalam belajarnya harus kita tingkatkan juga gitu ya. Paling saya berharap di level 8 mungkin Bu, tidak muluk-muluk untuk besar gitu ya. Baik Pak Arif, jadi yang asalnya tadi di kondisi awal level 6 ya, sekarang Pak Arif berharapnya itu ke level 8. Nah Pak Arif, bisa dijabarkan nggak ekspektasi Pak Arif itu di level 8 itu seperti apa sih Pak, proses pembelajarannya atau keaktifan modenya itu seperti apa gitu?
Mungkin di level 8 itu saya berharap bahwa siswa itu ikut terlibat dalam proses pembelajaran ya Bu, baik secara individu maupun keaktifan mereka dalam proses pembelajaran secara berkelompok gitu. Dan mungkin juga yang saya rasakan itu mereka tidak lagi merasa IPA itu adalah mata pelajaran yang abstrak atau yang sulit gitu ya, ataupun mungkin beberapa siswa menyebutkan matematik dan IPA itu adalah salah satu mata pelajaran yang menakutkan gitu ya. Nah, yang saya harapkan di level 8 itu mereka itu suka terhadap mata pelajaran IPA, ceria dalam proses pembelajaran, dan terutama hal yang di satu kelas yang tadi Bu, tidak lagi saya temukan adalah anak yang tidur di dalam kelas. Baik, luar biasa Pak Arif, itu level 8-nya ya yang diharapkan Pak Arif. Nah, untuk mencapai level 8 ini nih Pak Arif, langkah konkret apa sih yang akan Pak Arif lakukan dalam waktu dekat ini gitu untuk mencapai level tersebut? Mungkin untuk waktu-waktu terdekat ini saya akan mencoba untuk apa ya, berarti membuat modul ajar Bu, modul ajar pembelajaran yang mungkin bisa relevan dan juga bisa disesuaikan dengan apa namanya, proses pembelajaran, tujuannya, dan juga materi ya, yang bisa meningkatkan minat dan juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, jadi untuk langkah konkretnya membuat modul ajar ya yang sesuai gitu dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut Pak Arif, adakah yang bisa membantu Pak Arif nih agar rencana tersebut yang direncanakan Pak Arif ini lancar gitu Pak? Mungkin karena biasanya kan di sekolah itu ada MGMP mata pelajaran ya Bu. Mungkin saya akan mencoba untuk meminta bantuan rekan-rekan untuk membantu proses saya menemukan metode dan juga model pembelajaran yang sesuai dalam mengaktifkan siswa di kelas 7 ini. Oke, jadi Pak Arif itu akan melibatkan referensi cepat dari MGMP mata pelajaran IPA ya Pak Arif ya? Betul sekali Bu. Nah, kapan nih Pak Arif rencana ini akan dilaksanakan oleh Pak Arif? Sekarang kan hari Jumat ya Bu, hari Kamis mungkin ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu itu saya libur gitu ya. Jadwalnya itu di Senin, Selasa, dan juga Kamis untuk mata pelajaran IPA. Nah, kemungkinan saya akan melaksanakannya itu di hari Selasa ya, untuk mempersiapkan bahan-bahan yang tadi sudah saya rencanakan gitu ya. Mudah-mudahan di hari Selasa bisa dilaksanakan Bu. Baik, hari Selasa, rencana-rencana Pak Arif yang tadi telah direncanakan itu akan dilaksanakan ya Pak ya? Atau diimplementasikan mungkin pada hari Selasa ya Pak ya? Nah, Pak Arif, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Pak Arif dapatkan gitu? Mungkin saya sangat bersyukur sekali ya Bu, mungkin beban saya mulai berkurang gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum saya ngobrol gitu dengan Ibu dan Ibu memberikan kesempatan waktu kepada saya, itu dalam kepala itu saya terus saja berpikiran supaya proses pembelajaran itu kan berjalan dengan lancar, siswa aktif dan lain sebagainya. Kemudian saya juga merasa terbuka Bu, pikiran, wawasan, dan juga pengetahuan saya tentang ini. Berarti apa sih yang harus saya terapkan itu sekarang sudah mulai tercerahkan Bu. Kemudian juga saya merasa ngobrol dengan Ibu Rika itu saya tidak sendirian Bu, untuk menghadapi permasalahan ini. Ada yang mau mendengarkan lah gitu ya, kalau kesah apa yang saya lalui atau yang saya alami di proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu Bu. Luar biasa ya Pak Arif, saya senang gitu ya mendengarkan tadi paparan dari Pak Arif gitu, bahwa Pak Arif ini tercerahkan sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Arif, kita sudah di penghujung waktu nih, nanti jangan ragu ya untuk menghubungi saya gitu. Nah, kapan nih kira-kira kita bisa bertemu lagi? Saya itu penasaran nih, ingin tahu nanti hasilnya seperti apa dan rencana tindak lanjut Pak Arif itu seperti apa nanti setelah implementasi kegiatan ini. Kan nanti
tadi saya udah mengungkapkan di awal ya Bu kepada Ibu bahwa penerapannya akan saya laksanakan di hari Selasa ya. Nah, kemungkinan di hari Rabu saya akan mengevaluasi, merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di kelas. Paling saya akan menemui dan menghubungi Ibu lagi di hari Kamis mungkin kalau Ibu ada waktu, Bu. Baik, insya Allah ya hari Kamis kita ketemu lagi ya Pak Arif, kita ngobrol lagi gitu. Mungkin kita sudah ya Pak Arif percakapan kesempatan kali ini. Sudah cukup atau ada yang mau dibahas lagi nih Pak? Kayaknya untuk hari ini cukup deh Bu, karena saya sudah agak sabar nih untuk menyusun modul ajar dan lain sebagainya. Ya, Oke, baik Pak Arif. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya segala rencana yang telah direncanakan oleh Pak Arif. Baik Pak Arif, kita akhiri saja percakapan kesempatan kali ini. Sampai nanti Pak Arif di pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Rika, Assalamualaikum. Halo Pak Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nih kita tidak bertemu ya Bu. Bagaimana nih keadaan Ibu Rika, sehat? Betul Pak, kita sudah lama ya tidak berjumpa seperti ini. Alhamdulillah Pak, saya sehat, Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya Pak Arif? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah kira-kira hari-hari dalam mengajar gimana, lancar Bu? Alhamdulillah sih kalau belajar lancar ya Pak ya, tapi kali ini tuh saya memang ada permasalahan gitu ya Pak dari kegiatan sehari-hari saya itu mengajar gitu, pembelajaran matematika Pak. Apa nih yang membuat Ibu Rika ada permasalahan seperti itu kira-kira? Ya, jadi saya itu mengampu 6 kelas ya Pak ya di sekolah saya gitu, 6 rombel. Nah ada nih satu kelas yang berbeda gitu kan responnya itu. Kalau kelas yang lain sih masih oke ya untuk pembelajaran matematika ini. Nah ada salah satu kelas 8A itu responnya itu berbeda gitu kan dengan kelas yang lain gitu. Jadi kelihatannya itu mereka kurang bersemangat, motivasi belajarnya kurang gitu, terlihat jenuh gitu di kelas itu. Gitu mungkin Pak. Nah, kira-kira tadi kan terkait dengan respon ya mungkin ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Rika itu kira-kira respon seperti apa sih yang kurang di dalam peserta didik itu? Ini berbeda gitu ya, mereka itu seperti memang tidak tertarik gitu kepada pelajaran matematika. Apa mungkin karena matematika itu dianggap pelajaran yang sulit mungkin ya Pak ya, atau mungkin mereka juga bosen mungkin ya diberikan soal-soal terus gitu ya, mungkin ya seperti itu. Karena memang kelas 8A ini kan laki-laki semua Pak gitu isinya, jadi memang agak berbeda gitu ya dengan kelas yang lain seperti itu. Ya. Nih, oke ya, sebenarnya tadi permasalahan yang Ibu hadapi itu kan karena kelas ini rombelnya itu berarti dikhususkan untuk anak laki-laki saja mungkin ya Bu ya? Betul Pak. Nah, saya mengerti nih perasaan Ibu Rika dan terima kasih Bu Rika juga telah mau menceritakan apa sih permasalahan yang ini. Kira-kira hal detail lagi yang bisa Ibu ceritakan tentang siswa yang kurang tertarik dengan mata pelajaran matematika itu bagaimana sih Bu? Jadi mereka itu tidak tertarik ya ketika saya berikan pembelajaran, ada yang mengantuk, ada yang fokusnya kemana gitu ya, tidak fokus kepada saya, ada yang mengerjakan tugas lain gitu, jadi sibuk sendiri gitu Pak. Jadi, saya itu memang merasa tidak fokus gitu anak-anak itu kepada pelajaran matematika. Ini tuh ya penjabarannya situasi di kelas itu seperti itu. Nah, kira-kira tadi ngantuk itu siswa, Ibu sudah mencoba untuk menggali kah untuk kenapa nih penyebabnya sehingga anak itu ngantuk di dalam kelas? Mungkin karena memang saya juga menyampaikan pembelajaran mungkin kurang bervariatif mungkin ya Pak ya. Karena saya fokusnya
kompetensi gitu ya, asal mereka bisa gitu, asal materi saya itu tercapai gitu, seperti itu. Saya mungkin fokusnya seperti itu, makanya saya drill soal-soal gitu, Ya. latihan-latihan soal seperti itu. Mungkin ya kurang bervariatif juga pembelajarannya mungkin Pak. Oke, informasi yang Ibu Rika berikan, terima kasih ya udah memberikan informasi yang detail seperti itu. Jadi jika saya simpulkan nih, tujuan utama percakapan kita tuh saat ini adalah membuat pembelajaran matematik lebih menarik dan mudah dipahami sehingga siswa itu lebih antusias dan terlibat dalam pembelajaran, begitu ya Bu ya? Betul Pak, seperti itu. Oke, mari coba kita identifikasi lebih lanjut apa saja yang memungkinkan menjadi kendala dalam pembelajaran matematika. Apakah ada faktor lain Bu selain yang tadi diceritakan, ngantuk gitu ya siswa di kelas dan lain sebagainya? Selain itu ada faktor eksternal atau internal yang menurut Bu Rika perlu diperhatikan? Kalau faktor internalnya mungkin tadi yang saya sebutkan ya Pak ya, memang Ya. pembelajarannya mungkin mereka itu inginnya pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, yang asik, yang aktif gitu. Kalau faktor eksternalnya karena memang kebetulan di sekolah saya itu fasilitas teknologi juga kurang ya Pak ya. Nah, Infocus juga kita LCD proyektor juga kita bergantian dengan guru-guru lain gitu. Dan siswa juga di sekolah saya kan memang tidak diperkenankan membawa handphone ya. Jadi memang untuk melaksanakan kegiatan berbasis teknologi memang saya tidak terhambat gitu ya. Saya terhambat sekali dengan keterbatasan fasilitas ini mungkin gitu Pak. Oke. Nah, terkait ini nih Bu, kan Ibu tadi menekankan bahwa ada 3 atau bahkan lebih mungkin ya fasilitas yang saya tangkap itu fasilitas, kemudian teknologi di sekolah, kemudian model pembelajaran yang mungkin menarik di dalam kelas. Pertama nih, apa kira-kira model pembelajaran yang ingin Bu Rika terapkan nih? Atau ada yang kurang efektif mungkin dari pembelajaran yang Ibu lakukan, yang perlu diperbaiki dan dilakukan perbaikan lagi di dalam kelas? Oke, mungkin karena tadi pembelajaran saya kurang variatif ya, saya latihan-latihan soal terus karena gitu. Kayaknya gitu, saya harus merubah nih metode Ya. pembelajaran yang dari biasanya gitu. Saya mungkin akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi apa ya, tapi dengan minat gitu kan. Ini kan anak-anaknya putra semua gitu, laki-laki semua. Mungkin nanti saya akan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif gitu. Jadi saya cari tahu nih minat mereka itu kemana, minat mereka itu apa, gitu seperti itu. Dan mungkin saya juga nanti bertanya juga ya ke wali kelasnya gitu. Ini minat mereka itu apa. Dan juga diselingi juga kegiatan berdiskusi juga ya Pak ya, karena memang kalau soal-soal terus mungkin jenuh ya. Kalau berdiskusi mereka bisa saling bertukar pendapat juga dengan teman-temannya. Gitu Pak Arif. Luar biasa, menarik sekali Ibu, terutama tadi Ibu kan merencanakan akan membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya di dalam kelas. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak proses atau strategi apa nih yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Karena saya itu dalam kebutuhan belajarnya itu minat ya, jadi minat di awalnya, mungkin saya akan strateginya itu diferensiasi konten mungkin ya Pak. Jadi nanti anak yang minatnya misal ke olahraga, saya materi ajarnya dihubungkan nih dengan bidang olahraga. Ini anak yang ke seni gitu, misal saya nanti pembelajarannya permasalahannya itu saya hubungkan nih ke bidang seni. Nah, mungkin seperti itu diferensiasinya ya Pak. Oke. Nah, kira-kira kalau tadi di fasilitas nih, kan fasilitas udah pasti tadi bahwa HP itu di sekolah Ibu itu dilarang, kemudian fokus rebutan ya karena terbatas. Nah, untuk mengantisipasi fasilitas teknologi yang akan dilakukan oleh Ibu ini, kira-kira bagaimana sih cara mengganti fasilitas teknologi yang akan Ibu lakukan? Karena memang di sekolah itu ya kekurangan fasilitas ya Pak, memang kurang memadai gitu. Mungkin alternatifnya saya itu nanti akan membuat alat peraga sederhana saja.
dari barang-barang yang sekitaran aja gitu, sekitar rumah ada, di sekitar sekolah ada, seperti dari kardus, seperti dari styrofoam ya untuk membuat diagram, dan juga mungkin untuk asesmen gitu, ini masih bisa sih dipakai gitu ya, LCD proyektor bisa dipakai untuk asesmen. Ya. Nah, anak-anaknya itu menggunakan nanti mungkin barcode ya, yang paper mode gitu, berbasis kertas juga si aplikasinya itu. Jadi anak-anak tidak usah menggunakan gadget, tapi bisa menggunakan kertas dengan ada barcode-nya gitu, seperti itu Pak. Untuk mengatasi keterbatasan media teknologi mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Bu, apa yang Ibu rencanakan ini ya, terutama tadi untuk mengantisipasi ya fasilitas teknologi yang kurang. Nah, baiklah, sekarang kita sudah memiliki gambaran nih yang lebih jelas tentang masalah yang Ibu hadapi. Coba kita akan buat rencana aksi nih untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran matematika menarik itu kan Ibu tadi sudah menjabarkan, membuat modul ajar, membuat metode pembelajaran yang diferensiasi, kemudian menyiapkan teknologi juga. Nah, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa membuat hal tersebut lebih menarik lagi pembelajarannya? Mungkin karena biasanya anak-anak laki-laki itu suka beraktivitas mungkin ya Pak ya. Sukanya itu fisik, olahraga seperti itu. Mungkin saya nanti akan menerapkan ya, selain kontennya itu tadi sesuai minat, saya akan selipkan nih permainan di dalamnya gitu, game-game yang memang membuat mereka itu aktif dan bergerak gitu. Mungkin puzzle ya, mungkin bisa gitu. Jadi saya nanti menyembunyikan beberapa puzzle, mereka kan nanti mungkin ada permasalahan. Nanti saya jawabannya nanti saya akan sembunyikan. Nah, mereka harus mencari tuh jawaban-jawaban dari permasalahan itu. Gitu. Seperti itu ya, supaya mereka itu bergerak gitu. Oke, bagus sekali Bu, sebetulnya ya. Luar biasa apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Nah, kira-kira nih kalau rencananya kan udah bagus nih. Saya penasaran sekali loh, bagaimana kalau misalkan saya punya rentan angka 1 sampai dengan 10 nih. Keaktifan dan keterlibatan siswa di sekolah atau di kelas yang Ibu lakukan itu dari 1 sampai 10 itu ada di rentan angka berapa kira-kira Bu? Kalau untuk saat ini ya Pak ya, di kelas 8 itu karena memang merekanya karena mungkin saya juga pembelajaran kurang variatif ya, keaktifan mereka itu masih di level 6 ya kalau menurut saya. Mereka masih bisa sih untuk mengerjakan soal ke depan itu bisa gitu, tapi untuk aktif gitu ya, untuk berdiskusi, untuk berelasi dengan teman-temannya, mereka memang belum untuk saat ini gitu. Oke, nah kan levelnya sekarang mungkin ya di level 6 itu, kira-kira ada rencana nggak nih untuk merubah atau menaikkan level menjadi berapa gitu? Oke, tentu ya Pak ya, saya inginnya naik gitu ya di kelas 8A ini gitu, karena mereka kan biasanya kurang bersemangat ya. Saya tuh ingin menaikkan semangat mereka gitu untuk belajar matematika dengan saya. Saya sih harapannya naik ya ke level 9 gitu, tapi memang kalau memang terlalu tinggi mungkin di level 8 Pak. Saya berharapnya sih bisa mencapai level 8 gitu. Ya tidak masalah, bagus sekali Bu, mau 8, mau 9 ya, yang paling pokok adalah saya tekankan di level 8 dan 9 itu kira-kira bagaimana sih siswa itu yang diinginkan Ibu di level 8, 9 itu bagaimana kriterianya? Menurut saya di level 8, 9 itu mereka sudah terorganisir ya gitu, mereka bisa aktif di kelompoknya, mereka bisa menyajikan nih hasil presentasinya, mereka bisa bekerjasama gitu dengan teman-temannya gitu untuk menentukan proyek misalnya, dan mereka juga nanti mungkin saya melihatnya dari refleksi ya, setelah pembelajaran nanti saya akan berikan mereka lembar refleksi gitu, bagaimana sih perasaan mereka pada saat mengikuti pembelajaran gitu. Nah, di level 8 atau 9 itu
Saya harapnya mereka itu senang dan ingin belajar dan tidak bosan belajar matematika gitu. Nah, ketagihan gitu ya belajar matematika itu di level 8 atau 9 gitu. Gitu, Pak. Oke, menarik ya Bu, dari percakapan dari awal nih. Kita kan sudah memiliki beberapa rencana aksi nih. Sekarang coba kita tentukan nih langkah konkret yang akan Ibu Rika lakukan. Kapan kira-kira Ibu Rika bisa memulai melaksanakan rencana yang akan Ibu buat ini? Karena hari ini kan hari Kamis ya Pak ya, mungkin saya akan fokus dulu untuk membuat modulnya gitu ya, yang sesuai rencana saya tadi gitu, diselipkan LKPD yang berdiskusi, ada gamenya gitu. Untuk pelaksanaannya sih saya harap ini modul selesai dan bisa diimplementasikan pada hari Selasa gitu. Atau saya itu di kelas 8A itu Senin sama Selasa. Saya Senin deh. Saya mudah-mudahan hari Senin gitu bisa dilaksanakan di kelas 8A gitu. Mudah-mudahan modulnya selesai, secepatnya selesai. Amin, mudah-mudahan cepat selesai ya Bu ya. Nah, rencananya kan Ibu tadi mau menerapkan di hari Selasa atau di hari Senin ya, secepatnya selesai, gimana modulnya selesai. Nah, kira-kira ada nggak orang yang akan dilibatkan atau diminta bantuan oleh Ibu untuk memperlancar, juga mempermudah dalam proses penganalisis dan juga menerapkan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran ini? Kalau orang yang membantu mungkin rekan sejawat ya Pak ya. Karena di saya itu saya guru matematikanya sendiri gitu ya, saya tidak punya teman yang sesama mengampu matematika. Jadi mungkin saya akan menggait guru yang sesama guru eksak gitu Pak, guru IPA mungkin. Karena memang di sekolah saya beliau juga memang sudah menjadi guru penggerak ya sebelumnya, jadi mungkin saya bisa berdiskusi ini dan berkolaborasi atas masukan-masukan beliau gitu. Dan mungkin saya juga nanti minta beliau untuk mengobservasi saya ketika pembelajaran ini gitu, biar ketahuan nih apa yang harus ditingkatkan gitu, apa yang harus diperbaiki di dalam pembelajaran saya itu. Oke. Oh, Bu Rika itu sendiri ya untuk mata pelajaran matematik berarti ya? Betul Pak, saya sendiri ya. Kira-kira selain yang teman yang atau rekan sejawat yang ada di sekolah, Bu Rika ada niatan untuk mencari referensi lain dari teman yang di luar kah? Atau gimana kira-kira? Kalau teman yang di luar mungkin ada teman kuliah juga ya Pak, ada teman kuliah yang mungkin sekarang memang sama-sama mengajar di SMP dan tapi berbeda gitu, berbeda instansi. Ada teman ketika PPG juga gitu, saya bisa berdiskusi. Dan mungkin ada teman di sini juga yang rekan CGP yang sama-sama mengaku matematika, nanti saya bisa berdiskusi mungkin ya dengan mereka gitu. Oke, luar biasa sekali apa yang Ibu Rika rencanakan ini. Saya akan mendukung nih 100% apa yang Ibu Rika rencanakan. Saya mendukung sepenuhnya ya dalam melaksanakan rencana ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan Ibu? Mungkin cukup ya Pak ya. Mungkin saya fokusnya sekarang mempersiapkan modul, mempersiapkan bahan ajar untuk hari Senin nanti. Oke, kira-kira tadi sudah direncanain nih hari Senin Ibu atau hari Selasa mungkin ya, hari Senin dan Selasa itu pelaksanaan Ibu untuk aksi ini. Nah, kira-kira kapan lagi nih kita bisa ngobrol berbincang, karena saya sangat penasaran sekali nih apa yang akan Ibu lakukan nanti di aksinya, kemudian tindak lanjutnya bagaimana dan hasilnya, terutama saya penasaran sekali. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Baik, karena hari Senin mungkin akan pelaksanaannya, saya Selasa juga, Selasa Rabu mungkin saya ada evaluasi ya. Dan hari Kamis itu saya memang ada jadwal penuh. Mungkin hari Jumat ya Pak, kita bisa bertemu lagi gitu. Mungkin saya bisa ngobrol lagi nih sama Pak Arif. Ya, mudah-mudahan nanti di hari Jumat berarti ya Bu, kita rencanakan dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu berhasil. Kita nih tidak terasa dari tadi ngobrol, waktu udah mau habis juga nih. Kira-kira di penghujung ini saya ingin tanyakan nih, apa sih yang Ibu rasakan setelah kegiatan percakapan kita hari ini? Oke,
Sebelumnya saya terima kasih ya Pak Arif karena sudah meluangkan waktu gitu. Saya tadinya ingin ngobrol dengan Pak Arif gitu. Sebelumnya saya tuh seperti mentok ya Pak ya, nggak ada ide gitu untuk mengatasi kelas 8A ini seperti apa gitu, karena memang berbeda sekali dengan kelas-kelas yang lain gitu menghadapinya. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Arif nih, setelah percakapan ini, oh saya tercerahkan, ternyata saya ada nih bisa langkah-langkah yang bisa saya siapkan gitu. Ada banyak hal yang bisa saya rencanakan dan bisa saya laksanakan nanti di kelas 8A gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Karena kan dari awal juga saya sudah bilang ketika kita sudah bertemu, ngobrol, banyak hal yang sebetulnya saya dan Bu Rika itu bisa selesaikan dalam proses pembelajaran bareng-bareng gitu ya. Terkadang banyak ide juga nih yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman Ibu ini. Nah, tidak terasa ya Bu ya. Kayaknya sampai hari Jumat kita harus ketemu lagi. Saya betul-betul penasaran dengan apa yang Ibu nanti akan lakukan dan bagaimana hasilnya. Saya akhiri saja ya Bu. Cukup kayaknya ya. Cukup Kak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Ibu telah terbuka untuk menceritakan hal yang Ibu alami ya Bu ya. Untuk sesi ini mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Di coaching oleh Ibu Rika, barusan saya merasa menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang saya alami dan lebih termotivasi untuk percaya kepada diri sendiri. Saya juga menemukan rencana aksi yang saya akan lakukan gitu ya, kedepannya rencana saya bagaimana gitu ya. Kemudian saya merasa lebih lega setelah bisa berbagi masalah saya dengan Ibu Rika, karena Ibu Rika ini bisa mendengarkan, bisa membuat suasana hati nyaman gitu ya, dan juga saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Ibu Rika itu membuat saya berpikir dalam nih tentang masalah yang saya hadapi dan mencoba untuk terus menemukan solusi yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Umpan balik dari saya selaku coach gitu yang di coaching oleh Pak Arif gitu. Saya itu bisa menggali potensi diri untuk menemukan solusi dari permasalahan dan juga dapat berpikir reflektif gitu ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Pak Arif gitu. Dan juga saya bisa membuat rencana dan langkah konkret gitu yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mencapai tujuan. Pak Arif juga memberikan ruang nih untuk saya terus berpikir dan memaksimalkan potensi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Arif ajukan itu membuat saya lebih tertantang ya untuk memperbaiki pembelajaran dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sepertinya Pak Arif memang ini ya cocok untuk menjadi coach gitu, bukan dalam hanya rekan CGP tapi juga nanti mungkin di pada kegiatan selanjutnya juga bisa dijadikan coach seperti itu.